Di sini saya menghimbau kepada seluruh umat Islam yang berada di Kutai Kartanegara, marilah kita saling bahu-membahu, saling bantu-membantu untuk memboikot produk-produk Prancis. Mungkin dengan cara seperti inilah kita tunjukkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Karena di dalam suatu hadis tidak dikatakan seorang hamba ini beriman sebelum dia mencintai baginda Rasulullah SAW sebagaimana dia mencintai dirinya. Percuma pengajian dalam majelis kalau di dalamnya itu minumnya aqua. Berarti produk-produk apa saja, Bib? Biar masyarakat nih dan Indonesia tahu produk-produk apa saja. Mungkin wakil-wakil dari Habib nih mewakili untuk semua. Teman-teman sekalian, kita untuk membunuh Macron mungkin bukan perkara yang mudah. Ya, kita terbatas oleh jarak dan keadaan. Tapi paling tidak kita membunuh lewat ekonomi. Mereka hina Nabi dengan kartun, kita serang mereka dengan ekonominya. Mereka bisa begini, berani, apalagi menabuh perang genderang di gedung pemerintahan, karikatur Nabi ditampilkan, presidennya mendukung. Kenapa? Jawabannya saya yakin, mereka kuat ekonominya. Kalau ekonomi kuat, mereka pede. Nah sekarang siapa yang ikut andil membesarkan ekonomi mereka? Jujur, kita semua. Apapun yang mereka jual, contoh kasus satu saja, minuman, aqua dan fit. Itu minuman terbesar di Indonesia. 85% menguasai market Indonesia. Siapa pembeli terbesarnya? Majelis taklimmu, masjid-masjidmu, acara-acara agamamu. Itu yang membuat mereka jadi besar. Maka sekarang mereka menabuh perang dengan gambar Nabi yang mereka hinakan. Sekarang kita tabuh perang, kita perang ekonomi mereka. Saya mengajak mulailah dari yang kecil dulu. Nggak usah ngurusin tas Louis Vuitton yang mahal. Kita nggak bukan orang-orang yang begitu. Betul? Daripada beli tas mahal-mahal, mendingan uangnya kita sedekahkan. Betul? Betul. Kita mulai dari yang kecil, dari air minum. Air minum ini yang membuat mereka jadi besar. Haramkan aqua, haramkan fit, jangan lagi masuk ke majelis-majelis taklim kita. Karena pembeli terbesar produk mereka adalah majelis taklim kita. Yang ceramah ulama kita, yang hadir jamaah kita, acara di masjid kita. Kenapa minuman kafir masuk mengambil untung? Ada yang salah dengan jihad kita. Maka saya selalu menghimbau dalam setiap dakwah saya, jihad yang paling urgent saat ini adalah jihad ekonomi. Haramkan semua produk-produk kafir, apalagi Yahudi, karena keuntungan mereka tidak sedikit mereka pakai untuk menghancurkan kita. Sekarang yang mau makan, makanlah di restoran milik kaum muslimin. Yang mau belanja, belanja dulu di warung-warung milik kaum muslimin. Mau cari barang, beli barang-barang milik orang Islam. Kalau pedagang muslim kaya, zakatnya nambah, sedekahnya makin banyak, syiar agamanya ada di mana-mana. Ya, dan yang terakhir. Setelah melakukan pembayaran di kasir, produk asal Perancis tersebut kemudian dibuang di depan minimarket. Sebagian produk dibawa ke markas GPI di Menteng, Jakarta Pusat, dan produk tersebut kemudian dibakar. Hari ini mengungkapkan kecewaan terhadap penistaan dilakukan oleh Presiden Prancis Macron, yaitu akan menarik produk-produk made in atau buatan dari Prancis untuk kita ambil lalu kita musnahkan agar rakyat Indonesia tahu bahwa Prancis tidak layak untuk kami. Tanjung Balai Karimun di 212 Maret. Teman-teman sekalian, tidak akan pernah, sekali lagi tidak akan pernah umat Islam menjadi tuan rumah di negaranya sendiri kalau kita masih belanja di toko orang. Jadi semua mesti belanja di 212, tokonya orang Islam. Lihat aja sekarang banyak toko-toko lain yang tumbuh seperti jamur di musim hujan. Tapi kenapa tidak 212? Karena kita belum punya kesadaran. Jihad itu, mahalan di sini. Loh cuma 100-200 perak. Cuma 100-200 perak gitu loh. Itu bagian dari, justru itulah kelebihannya. Justru itulah nilai daripada dakwahnya. Jangan pelit-pelit lah, jangan perhitungan lah. Selamanya kita nggak akan pernah maju kalau seandainya kita masih perhitungan. Belanjalah di toko 212 Mart. Insya Allah itu awal mula kebangkitan kejayaan ekonomi umat. Takbir! Ada berita MUI ajak Presiden Prancis belajar toleransi di Indonesia. Mari kita lihat toleransi di Indonesia seperti apa. Umat minoritas mau bangun rumah ibadah di Sukoharjo ditolak Oktober 2020. Umat Kristen HKBP lagi ibadah di Cikarang dipasangin musik keras-keras September 2020.
Aplikasi Injil bahasa Minang diprotes sampai dihapus Juni 2020. Umat Kristen lagi ibadah di rumah di Cikarang dihentikan paksa oleh warga April 2020. Ibadah biasa, Pak. Bukan masalah ibadah itu kagak boleh. Apa? Larangan merayakan Natal bersama di Damasraya Desember 2019. Larangan mengucapkan selamat hari raya ke agama lain setiap tahun. Upacara umat Hindu dihentikan paksa di Bantul November 2019. 200 rumah ibadah minoritas ditolak dan disegel selama 10 tahun terakhir. MUI emang pinter ngelawak. Salafi sama-sama bajingan, sama-sama bangsat. Kalau sudah kalah hujah, kalah suara, maka pribadi yang diserang. Menyerang personal, mengungkit masalah pribadi, aib pribadi, masalah rumah tangga orang, diungkit-ungkit. Dulu Habib Rizik difitnah, chatting mesum dengan Firza Hussein. Sekarang Ustadz Abdul Somad difitnah, menerima mobil, menerima rumah, menerima hadiah ini, sogokan ini, kawin sekian kali, punya selingkuhan. Saya Maher At-Tuwaili bin sahabat Ustadz Abdul Somad, dekat dengan Ustadz Abdul Somad yang bersaksi demi Allah, semua itu dusta, semua itu fitnah. Saya bersaksi. Beliau menolak rumah, beliau menolak hadiah-hadiah yang diberikan. Fortuner beliau tolak, saya menjadi saksi. Kalau tuduhan cebong, tuduhan-tuduhan bajingan itu benar, maka saya yang sedang sakit di rumah sakit, siap disambar petir. Allah. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin ngaji, rajin sholat, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes, kafir, no. Ya, terima kasih ya. Coba mana suaranya kelas 3? Takbir, Allahu Akbar. Lu Islam bukan? Ya udah takbir. Kok buat apa lu kafir? Barang siapa yang mengikuti orang-orang kafir di dalam hari raya mereka, menyerupai orang-orang kafir non-muslim dalam hari raya mereka kepada seorang kafir, walaupun kafir itu punya hubungan baik dengan kita, tapi mengucapkan selamat terhadap hari rayanya, maka di situ kata ulama-ulama terdahulu dilarang, tidak dibolehkan masuk kategori maksiat, bahkan berhak untuk hukum. Apa yang sedang dia lakukan itu adalah tidak ideal. Tapi salahkah dia? Wallahu a'lam. Saya tidak berani menyalahkan dia. Karena kalau saya katakan dia salah, ternyata dia mati syahid, di akhirat dia dimuliakan masuk surga, saya malu dengan dia. Jadi kita perbaiki anak-anak kita dengan TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Setelah itu dia menjadi dokter spesialis. Mereka akan menjelaskan kehebatan Islam sehingga mereka akan menebarkan hidayah. Mereka tidak lagi sibuk bicara tentang masalah jenggot, kaki celana, khilafiyah, memecah belah umat, masalah maulid bid'ah, tapi mereka menjelaskan Islam yang sempurna, yang universal. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan padahal dia minoritas. Dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Yang disuarakan adalah revolusi akhlak. Bagaimana kita mengikuti baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan kadrun, kadal gurun. Biasanya orang-orang komunis zaman dulu yang mengucapkan seperti ini dan sekarang diulang-ulang kembali. Kadrun itu singkatan dari kadal gurun. Kita disebut kadal gurun. Ulama-ulama kita dipanggil Ustadz Kadrun. Kita nggak pernah memanggil pendeta mereka sebagai pulang kau ke gurun pasir Arab sana, naik onta kau. Jangan kau naik kapal terbang, itu buatan kafir. Jangan naik kapal kereta api, buatan kafir. Jangan naik mobil, itu buatan kafir. Jangan naik motor, itu buatan kafir. Pulanglah kau ke Mekah, naik onta, minum pipis onta. Kadal gurun, kadron. Kencing onta ini mengandung obat, nicolan. Dan ini susu onta tanpa melalui proses sterilisasi. Saya akan minum, bismillah dicampur. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir. Rasanya agak-agak pahit-pahit dikit dan penelitiannya ini dapat menyembuhkan sel-sel penyakit sel kanker di dalam tubuh manusia. Sekarang saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan?
Enggak, setannya juga benar. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Karena saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak benar nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Ada pesan indah dari Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Nabi pernah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Kata Nabi, tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sampai dia betul-betul memastikan kecintaan kepada Nabi dalam hatinya melebihi kecintaannya kepada anak-anaknya, kepada orang tuanya, bahkan kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Pastikan betul cinta kita kepada Nabi melebihi apapun, bahkan melebihi nyawa yang ada dalam tubuh kita. Nah, saudaraku, bicara cinta, banyak cara orang mengekspresikan rasa cinta kepada Nabi. Dengan memperbanyak bersalawat kepadanya, menyebut namanya, berkorban atas nama Nabi, dan salah satunya melakukan pembelaan kepada Nabi SAW ketika ada yang menghina, ada yang menghujat, atau ada yang merendahkan kemuliaan Nabi SAW. Seperti yang sedang terjadi saat ini di negara Perancis. Betapa keji karikatur Nabi dipertontonkan di gedung pemerintahan, dan itu didukung sepenuhnya oleh presidennya yang bernama Emmanuel Macron. Mereka menganggap ini adalah kebebasan dalam berpendapat. Maka teman-teman, saya mengajak, kalau mereka menyerang kita kaum muslimin dengan menghina Nabi melalui posternya, maka hari ini saya mengajak kita serang dengan ekonominya. Saya mengajak semuanya boikot semua produk-produk Perancis, apapun namanya. Boikot. Ini bentuk peperangan dan balasan dari kita dalam konteks yang lebih elegan. Mengajak pada seluruh umat Islam yang akan melakukan protes terhadap penistaan agama yang dilakukan pemerintah Perancis, mari kita protes tentu dengan akhlak Rasulullah juga. Kita nggak senang Rasulullah dihina, kita nggak senang Rasulullah dinista, tapi kita lakukan besok Senin, hanya Senin, dengan akhlak-akhlak Rasulullah. Sekaligus menjaga kedamaian, ketertiban, keamanan, jangan terprovokasi oleh demo sebelumnya atau demo sesudahnya. Untuk apa? Agar pemerintah kita pun memberikan nota protes kepada pemerintah Perancis. Sehingga ini menjadi pelajaran penting bagi mereka dan tidak terjadi lagi penistaan kepada agama Islam, kepada agama apapun, kepada tokoh agama apapun. Sebenarnya tidak boleh ternistakan. Ini bukan kebebasan pers,
tapi pelecehan terhadap agama. Insya Allah kita buat bersama-sama, kita sampaikan kepada pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya pemimpin inilah dulu ketika kita masih punya Sultan Abdul Hamid di Turki yang kekuasaan paling besar namanya Turki Utsmani. Ketika itu juga orang Perancis ini sudah buat drama. Ya, ada drama, mereka buat opera drama. Di situ pelakonnya itu pelawak paling lucu sebagai Nabi Muhammad SAW. Jadi, waktu itu mereka tampilkan di Paris. Jadi berita itu sampai ke Sultan Abdul Hamid. Jadi Sultan mengirim surat ke pemimpin Eropa, kalian stop ini opera ini. Karena ini menghina Nabi kami. Jadi pemimpin stop. Waktu itu mereka takut dengan Sultan Abdul Hamid dengan kekuasaannya. Kalau kalian tidak stop, kami akan kirim bala tentara kami. Akhirnya di stoplah opera itu, drama di Paris itu akhirnya berhenti. Karena kita tidak punya kesatuan pemimpin negara Islam lemah, ketakutan semua. Karena Paris, Perancis ini negeri yang hebat, akhirnya umat Islam mengambil tindakan sendiri. Dan kita sekarang sedang melakukan perbuatan yang tidak ideal. Apa yang dilakukan oleh seorang anak muda memenggal kepala guru yang brengsek, mengejek Nabi, karikatur Nabi di depan murid-muridnya. Apa yang sedang dia lakukan itu adalah tidak ideal. Tapi salahkah dia? Wallahu a'lam. Saya tidak berani menyalahkan dia. Karena kalau saya katakan dia salah, ternyata dia mati syahid, di akhirat dia dimuliakan, masuk surga, saya malu dengan dia. Tapi apa yang tidak dilakukan sekarang adalah tidak ideal. Tapi ketidakideal itu terjadi, kenapa? Karena memang tidak ada pemimpin umat Islam yang lantang seperti yang dilakukan oleh Abdul Hamid pada masa lalu. Kita tidak akan bisa mengangkat harkat martabat Islam dengan meledakkan kedutaan Prancis. Apakah kalau kita ratakan kedutaan Prancis di Jakarta itu sekarang selesai masalah? Tidak. Jadi kita perbaiki anak-anak kita dengan TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Setelah itu dia menjadi dokter spesialis. Mereka akan menjelaskan kehebatan Islam sehingga mereka akan menebarkan hidayah. Mereka tidak lagi sibuk bicara tentang masalah jenggot, kaki celana, khilafiyah, memecah belah umat, masalah maulid bid'ah. Tapi mereka menjelaskan Islam yang sempurna, yang universal, menolak ajakan Presiden Prancis untuk membuka boikot. Tidak ada tawar-menawar bahwa mereka kedutaan Prancis di Kairo menelpon Syekh Azhar supaya bukalah boikot ini. Tidak, umat Islam wajib memboikot. Kami bisa minum susu produk kami bisa makan makanan kami. Kalau kalian masih mengejek, ini adalah salah satu bahwa kita punya kekuatan ekonomi, kami punya solidaritas luar biasa. Tidak ada tawar-menawar dengan para penghina Nabi Muhammad. Mari kita tunjukkan kepada jagat raya bahwasanya kita pecinta Nabi Muhammad SAW. Terlebih saat ini dunia sedang dihebohkan oleh seorang presiden Prancis yang telah menghina Nabi Muhammad SAW secara sistematis sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Di antara saudara-saudara kita, ada yang mengajak untuk memboikot produk-produk Prancis. Bahkan ada yang mengajak untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Prancis itu sendiri. Ada pula yang mengajak untuk meningkatkan kajian-kajian mengenalkan Nabi Muhammad SAW. Dengan semua caranya, beliau, saudara saya adalah pecinta-pecinta Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita menjadi orang yang justru membela Prancis, membela orang-orang yang menjadi antek-antek pembenci Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita masuk dalam kelompok itu, maka kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Tapi mari kita bergabung dalam kelompok pecinta Nabi Muhammad SAW. Kita adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita akan melihat diri kita sendiri. Seberapa banyak yang sudah kita lakukan untuk Allah Ta'ala, untuk Nabi Muhammad SAW. Mulai dari cara kita berpakaian, mulai dari cara kita berbicara, mulai dari cara kita bersikap, mulai dari cara kita duduk dan berjalan. Semua sendi kehidupan kita. Apakah sesuai dengan Nabi Muhammad SAW? Apakah sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW? Na'udzubillah min dzalik. Kalau ternyata kita masih jauh dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Inilah momen buat kita semua untuk lebih belajar tentang Nabi Muhammad SAW. Dengan dalih ingin mengajarkan salah satu nilai-nilai sejarah Perancis, yaitu freedom of speech, freedom of expression, ya, kebebasan berbicara dan kebebasan mengungkapkan isi hati. Dia mencontohkan, ya, dengan memperlihatkan tabloid
ya Charlie Hebdo ya, yang jelas-jelas di situ ya membuat karikatur menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, si pelajar ini ya tanpa bertanya kepada siapapun, tapi karena dari kecintaannya kepada Rasulullah SAW, dia tidak pakai berkonsultasi, bertanya pada siapapun, dia langsung saja melakukan sebuah aksi, yaitu membunuh sang guru sejarah itu. Dan kemudian ia pun akhirnya menjadi buronan polisi, dan sudah barang tentu dalam hal ini pihak pemerintahan sekuler kafir Perancis memandang ini sebagai tindak terorisme, membunuh seorang guru. Ya, maka mereka memperlakukan si pemuda ini, si pelajar ini, si remaja ini seolah seorang teroris ya, tanpa perlu diadili ya, sehingga langsung dia ditembak mati ya, dan diberondong tentunya. Bukan tembakan sekali tapi beberapa kali. Ya, tentunya dari sudut kita orang-orang beriman, insya Allah pemuda ini mendapatkan apa yang dia cita-citakan di jalan Allah, yaitu mati syahid. Dan insya Allah dia berada di dalam rahmat Allah saat ini. Bahkan dia berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, manusia yang telah dia bela kehormatannya, izzahnya di hadapan orang-orang kafir. Membunuh orang-orang yang telah mencaci, yang telah mencela, yang telah menghujat Nabi Muhammad SAW. Ya, ada yang melalui puisi-puisinya, syair-syairnya, ya, mereka menghujat, mencela, mencaci Nabi, menghina Nabi SAW. Maka orang-orang ini mereka ya dibunuh oleh orang-orang beriman. Majelis Ulama Indonesia semula berharap ya tekanan dunia internasional ini akan membuat Macron melunak dan merubah sikapnya. Tetapi yang dilihat oleh Majelis Ulama Indonesia adalah Macron tampak semakin arogan ya. Macron tampak tidak mau bertolak ansur dalam masalah ini. Nah, sehingga akhirnya Majelis Ulama Indonesia mengambil sikap ya yang sama dengan yang telah diambil oleh beberapa negara ya, di Timur Tengah dan di Turki serta Bangladesh untuk memboikot barang-barang produksi Prancis. Sampai kapan? Itu sampai Macron mencabut pernyataannya dan meminta maaf kepada umat Islam. Tetapi Macron tampaknya lebih mementingkan dirinya dan bangsanya ya, daripada memikirkan ya, nasib dan sikap serta pendirian dari orang lain, negara lain, bangsa lain, dan agama. Terima kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Saya menggunakan eToro untuk melakukan investasi. eToro merupakan broker multi aset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global, seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF. eToro juga dikenal dengan social trading platform, di mana Anda bisa mengcopy transaksi dari trader profesional, sehingga cocok sekali bagi Anda yang sibuk atau tidak memiliki keahlian untuk trading atau berinvestasi sendiri. Misalnya Anda menggunakan copy trading untuk menduplikasi aktivitas trading saya. Jika saya profit, maka kamu akan otomatis profit. Mau profit seperti saya? Gunakan copy trade hanya di eToro. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus.